Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Ahmad, NIM 031. Jawaban dari soal nomor 1 yaitu menurut bahasa Al-Quran merupakan masdar musita dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, artinya bacaan. Sedangkan istilah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaznya adalah mukjizat, membuatnya adalah ibadah sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis pada mushaf dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, atsar. Hadis disarankan, perbedaan hadis disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sunnah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan. Khobar disandarkan kepada Nabi dan selainnya mengenai perkataan dan perbuatan. Atsar disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Nomor 2, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangi, budi pekerti maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW dan juga disandarkan kepada yang lainnya selainnya. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Hadis disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, persetujuan. Ketiga, aliran Qadariyah. Aliran ini merupakan aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran dari prinsip ajaran Al-Quran dan hadis sendiri. Al-Quran dan hadis mereka tafsirkan berdasarkan logika semata-mata. Padahal kita tahu bahwa logika itu tidak bisa menjamin seluruh kebenaran. Sudah. Ya. Pokok-pokok dari aliran Qadariyah. Allah SWT tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya. Karena itulah menciptakannya, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk sisa neraka atas segala amal perbuatannya. Ya. Nomor 3, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Syarat mujtahid. 1. Mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. 2. Mengenai asbab nuzul. 3. Mengetahui nasikh dan mansukh. 4. Mengetahui as-sunnah. Nomor 2, relate ini. Ayo mengetahui. 4. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berasal kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Pokok-pokok dari aliran Jabariyah yaitu tetap berpendapat bahwa manusia tetap mendapat pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya.